رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita cintai bersama ini, salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepadanya melalui majlis ilmu, mengkaji bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini di tengah-tengah kondisi yang masih menyelimuti kita. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita begitu banyak kebaikan. Salah satu di antaranya adalah berada di majlis ilmu seperti ini. Izinkan kami di awal kebersamaan kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing untuk mengikhlaskan niat di dalam hati selama berada di majlis ini, semata-mata ingin mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ayat serta hadis yang akan kita kaji bersama ini melembutkan hati kita, menunjukkan kita jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus dan diridhoinya. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda tercinta Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, istri-istri beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan kepada siapapun di antara umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita telah sampai di penghujung kitab yang telah kita kaji sejak sekian waktu lalu, yaitu kitab yang memperkenalkan lebih dalam kepada kita tentang siapakah ahlus sunnah wal jamaah dan seperti apakah prinsip, ideologi dan jalan beragama ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana dituntunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada bagian yang terakhir tentang bagaimanakah ahlus sunnah wal jamaah dalam menyikapi posisinya terhadap para penguasa atau para pemimpin. Sejatinya pembahasan ini sudah sempat dimulai beberapa waktu yang lalu, hanya saja belum tersambung kembali. Maka semoga di kesempatan sore hari yang baik dan berbahagia ini
kita bisa menuntaskannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita. Ayuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, saudara-saudariku sekalian, tentang menyikapi pemerintah kaum muslimin ulil amri, maka ada satu ayat yang sangat jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada surat An-Nisa ayat 59. Tidak sulit untuk mendapatkan ayat ini. Ada surat yang keempat ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hamba yang beriman. Wahai hamba-hamba beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian. Sudah dijelaskan bagaimana para ulama mengajak kita untuk memperhatikan dengan seksama bagian awal dari ayat ini, bahwa untuk menetapkan perintah taat kepada Allah diawali dengan ati'u, taatlah. Demikian pula untuk menetapkan perintah taat kepada Rasul juga diulang kata ati'u, taatlah. Tapi tatkala disebutkan yang ketiga, ulil amri, dan kepada para pemimpin, tidak diulang kata ati'u. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri. Tapi taat kepada Allah disebutkan kata perintah ati'u. Perintah untuk taat kepada Rasul juga diulang kata-kata ati'u, taatlah. Tapi untuk ketaatan kepada pemimpin tidak disebutkan ati'u. Dijelaskan oleh para ahli tafsir dan para ulama, hal ini karena taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang bersifat mutlak. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul tidak pakai tawar-menawar, mutlak. Wajib. Sementara taat kepada para pemimpin adalah ketaatan yang bersifat opsional. Bila ketaatan kepada pemimpin sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu wajib. Tapi kalau perintah para pemimpin, arahan pemimpin, permintaan pemimpin menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang bersifat mutlak tadi, menyelisihi, maka tidak boleh. Sehingga taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, taat kepada para pemerintah atau pemimpin bersifat relatif. Bagaimana cara mengukurnya? Jika ketaatan kepada para pemimpin selaras, sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka berlaku. Tapi kalau ketaatan kepada pemimpin ternyata berseberangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak berlaku. Ayat ini sangat jelas, lugas, menetapkan perintah taat kita kepada para pemimpin di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pula diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa karih, ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a 'alaihi wala ta'ah." Sudah saya sebutkan di dalam buku saku ini,
sengaja dibuat sebagai buku saku agar bisa menjadi panduan praktis setiap saat, setiap waktu. Dan buku kecil ini merupakan saduran, rangkuman dari kitab beliau Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, dalam bahasa Arab, Al-Ihkam fi sabri ahwalil hukam wa ma yushra'u lirra'iyyati fiha minal ahkam. Yang istimewa pada kitab beliau Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah adalah rincian yang kami nukilkan hampir seluruhnya dengan berbahasa Indonesia pada kitab ini atau pada buku saku ini. Nah, buku saku ini silahkan nanti dibaca perlahan-lahan, pelan-pelan, dengan dada yang lapang, dengan hati yang terbuka, mencari kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Di dalam kitab ini juga ada hadis-hadis yang akan saya bacakan, tapi langsung translating dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa karih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas diri setiap muslim untuk mendengar dan mentaati pemerintah atau pemimpinnya pada perkara yang dia sukai atau yang tidak dia sukai. Illa an yu'mara bimaksiyah, kecuali jika perintah pemimpinnya itu adalah kemaksiatan. Jadi kalau bukan kemaksiatan, dia suka dia tidak suka, Nabi nyatakan wajib dia penuhi, wajib dia patuhi. Masya Allah, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya. Jadi pemimpin itu sebut saja memiliki satu di antara dua kemungkinan perintah. Perintahnya bisa saja bukan kemaksiatan, baik wajib atau mubah atau sunnah, tapi bisa juga kemaksiatan. Kalau perintah pemimpin bukan kemaksiatan, kita suka, kita tidak suka, kata Nabi, wajib kau taati. Seandainya pemerintah misalnya perintahkan kita semua besok hari Jumat pakai baju warna hijau, nggak ada dalilnya. Sebut saja itu sesuatu yang mubah, maka menjadi wajib karena itu ditetapkan oleh pimpinan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillah. Cek, tes. Baik. Cek, tes. Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan wajib atas diri setiap muslim untuk mendengar dan mentaati pemimpin, baik pada perkara yang dia sukai atau tidak dia sukai, selama bukan kemaksiatan. Tapi kalau dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, fala sam'a alaihi wala ta'ah. Jangan dengarkan, jangan patuhi. Simpel sebetulnya. Tapi terkadang kita itu digoda oleh hawa nafsu, perasaan, dan seterusnya.
Padahal kalau kita benar-benar mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini simple. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu bersikap terhadap ayat dan hadis sahih adalah sami'na wa ata'na, maka akan didapatkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah lempeng, on the rule, tidak keluar dari koridornya terhadap pemimpin. Kalau perintahnya bukan kemaksiatan kepada Allah, jalankan. Baik perintah itu kita sukai atau tidak kita sukai. Besok tutup pintu rumah jam sekian, jam sekian. Bukan kemaksiatan kepada Allah, lakukan. Tapi kalau besok jangan sholat 5 waktu, jangan lakukan. Karena perintah untuk meninggalkan salat 5 waktu adalah perintah yang berseberangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayat 59 pada surat An-Nisa dan hadis ini clear, jelas. Dan ternyata kita dapatkan hadis-hadis lain yang begitu banyak. Bahkan sebagiannya barangkali mencapai derajat hampir mutawatir. Menyebutkan tentang bagaimanakah semestinya Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Baik, muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana bila pemimpin kita berbuat dosa? Dosa seperti apa ini? Dosa-dosa pribadi, Ustadz. Dia minum khamar, dia berzina, dia berjudi, dia begini, dia begitu. Pertanyaan itu dijawab oleh hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima. Walakin man radiya wa taba'a." Qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Qala la ma sallau. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti, ini beliau sabdakan ketika beliau masih hidup. Hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tapi beliau memberitakan hal yang terjadi di kemudian waktu. Kata beliau, innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifun wa tunkirun. Sungguh nanti akan ada para pemimpin yang kalian terkadang bisa menerima kebaikan yang mereka lakukan, tapi terkadang juga kita mengingkari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Ini seakan-akan Nabi SAW menggambarkan kondisi para pemimpin yang bermunculan setelah beliau wafat. Para pemimpin tersebut terkadang baik dan kita dukung kebaikannya, tapi terkadang juga melakukan sesuatu yang buruk. Kalau baik jelas kita ikuti seperti ayat dan hadis sebelumnya tadi. Terus kalau seandainya dia melakukan yang buruk bagaimana? Judi kah? Minum khamr kah? Korupsi kah? Atau yang lain? Apa yang akan saya lakukan kalau saya tahu bahwa pemimpin saya melakukan itu? Nabi ternyata menyebutkan 4 hal. Kata beliau, faman kariha faqad bari'a. Yang tahu pemimpinnya melakukan keburukan dan dia benci keburukan tersebut, belum bisa berbuat apa-apa kecuali membencinya, maka dia telah terlepas dirinya dari belenggu ancaman dosa. Dia tidak ikut berdosa karena ia benci kemungkaran tersebut. Pemimpinnya melakukan kemungkaran, dosa dan lain sebagainya, dia tidak mendukung, dia juga tidak senang, dia benci. Tapi dia belum bisa berbuat apa-apa kecuali membencinya di dalam hatinya. Maka kebencian itu menyelamatkannya dari ancaman dosa karena dia tidak ikut-ikutan menyukai, meridhai, mendukung perbuatan itu. Ini jenis yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mampu melakukan lebih dari sekedar membenci perbuatan di dalam hati. Kata beliau, man ankara faqad salim. Yang mampu mengingkari, mampu
mampu mengingkari, apakah melalui sebuah jalur kepercayaan jabatan tertentu misalnya, atau kedekatan tertentu misalnya, atau kesempatan yang terbuka buatnya misalnya. Dia mampu mengingkari, kemudian dia mengingkari dengan cara yang dibenarkan dalam syariat Islam. Nanti akan kita kaji bagaimana caranya mengingkari. Barang siapa mengingkari, maka dia selamat dari ancaman dosa. Dia satu derajat lebih tinggi dari yang sekedar mengingkari atau membenci dengan hatinya. Dia membenci dengan hati, dia mampu menyampaikan pengingkaran dengan lisan kepada pemimpin tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, man radiya, dukung, tidak peduli, ya sudahlah, nggak benci tapi dia menerima. Orang yang seperti ini bahaya. Dia terancam mendapatkan dosa karena bahkan hatinya tidak membenci kemungkaran sama sekali. Yang keempat, wataba', bukan sekedar tidak mengingkari, bukan sekedar mendukung, tapi bahkan ikutan. Bahkan ikutan. Maka orang dengan jenis keempat ini adalah orang yang paling parah. Nah, dengan keempat kemungkinan tersebut, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum?" Rasul, apa pendapat panjenengan? Apa kita perangi saja pemimpin yang kayak begitu itu? Apa kata Nabi? La, tidak boleh. Ma sallau, selama mereka salat. Maka salat yang dilakukan oleh pemimpin, meskipun kita hanya melihat satu kali sepanjang hidupnya, karena kita bukan CCTV yang selalu memantau salat 5 waktunya. Setidaknya meskipun sekali saja kita tahu dia salat, atau dia tidak mencegah dilaksanakannya salat, beliau tidak menghalangi tegaknya salat berjamaah, itulah yang menghalangi kita untuk memerangi pemimpin sebejat apapun beliau. Subhanallah. Ikhwas sekalian, inilah pesan Nabi SAW. Bukan suka-suka saya atau siapapun. Inilah pesan Rasul SAW. Maka demikian pula yang semestinya dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyikapi berbagai bentuk pemimpin dengan karakteristik yang berbeda-beda. Apalagi di zaman seperti sekarang, yang berarti semakin jauh jarak waktu dari petunjuk Rasulullah SAW. Makanya sebaik-baik pemimpin di zaman seperti sekarang ini adalah pemimpin yang membuka diri, menerima dan mendengarkan nasihat para ahli ilmu. Kalau kita melihat ada para pemimpin membuka dirinya bagi para ahli ilmu, memberikan masukan, nasihat, bahkan kritik yang membangun baginya, maka ketahuilah ada kebaikan besar pada diri pemimpin seperti itu. Tapi kalau seorang pemimpin yang bahkan menutup dirinya, tidak mau mendengarkan sama sekali, tidak mau dekat-dekat sama sekali, itu pertanda keburukan terjadi pada kepemimpinannya, wal'iyadzubillah. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana kalau si pemimpin ini bukan hanya buruk pada dirinya sendiri, dia juga berbuat zalim? Bukan cuma judi yang merugikan hartanya, bukan cuma zina yang merugikan harga dirinya, dia ini zalim, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan menyikapi pemimpin saya yang zalim? Tidak perlu saya yang menjawab, Nabi SAW yang menjawabnya. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir 'alaihi, fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata 'alaihi illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang membenci sesuatu pada diri pemimpinnya, hendaklah ia bersabar.
Ini pesan Nabi SAW. Sabar. Ustaz, tapi kan dia berbuat dosa, dia harus dihentikan. Kalau mampu, lakukan. Tapi kalau tak mampu menghentikan, sabar. Dan nanti akan ada hadis-hadis yang lain melengkapi hadis ini. Perintah Nabi SAW kepada kita saat kita melihat sesuatu yang kita benci dari pemimpin kita, hendaklah kita bersabar. Nggak boleh berontak, Ustaz, nggak boleh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak dibenarkan bagi siapapun di antara manusia yang memberontak keluar dari kepemimpinan pemimpinnya. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan penguasa meski keluarnya hanya 1 jengkal saja, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan berontak sejauh 1 jengkal ini, dia mati, dia meninggal dalam keadaan seperti halnya bangkai jahiliyah. Atau seperti halnya kondisi kematian jahiliyah. Bukan bangkai ya, kalau bangkai maitah. Kalau ini mitah, bentuk atau kondisi kematian. Apa korelasinya dengan kematian jahiliyah? Perlu diketahui. Jahiliyah itu adalah masa di mana manusia itu tidak punya pemimpin. Yang kuat merajai. Yang merasa punya power seperti kaidahnya premanisme. Merasa kuat, bisa mengalahkan yang lain, maka dialah pemimpinnya, berkuasa. Nggak ada pemimpin. Kalau yang berkuasa ini kemudian meninggal dunia atau yang lain, stroke misalnya, nggak bisa apa-apa, muncul yang lain, maka menindas yang lainnya lagi. Siapa yang berontak dari kepemimpinan penguasanya, meski pemberontakannya hanya sejauh jarak 1 jengkal saja, meninggal dunia, maka dia meninggal dunia seperti kondisi jahiliyah. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tapi ini pemimpin hanya menuntut haknya, tidak memberikan hak kita. Dia minta haknya dari kita, tapi dia tidak berikan hak kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat bernama Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna Rasul?" Kalau kita ini dipimpin oleh para pemimpin yang hanya menuntut haknya, tapi dia tidak pernah memberikan hak kami, apa perintah engkau untuk kami dalam kondisi seperti ini, wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Isma'u wa ati'u, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum." Dengarkan dan taati, karena sesungguhnya mereka akan mempertanggungjawabkan kewajiban yang telah diembankan kepada mereka, dan kalian juga akan mempertanggungjawabkan kewajiban yang diembankan kepada kalian. Seorang pemimpin itu berkewajiban menunaikan hak rakyatnya, berkewajiban untuk adil. Kalian sebagai para rakyat berkewajiban untuk mendengar dan mematuhi selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Kalau mereka hanya menuntut hak dari kalian, tidak memberikan kewajiban mereka untuk kalian, kalian tetap dengarkan dan taati, tunaikan tanggung jawab kalian kepada mereka. Kalau mereka, para pemimpin, tidak menunaikan kewajibannya, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan meminta pertanggungjawaban itu kepada mereka. Subhanallah. Jadi yang pertama tadi suruh sabar. Dalam hadis ini suruh tetap dengar dan taati. Ustadz, gak bisa gitu dong Ustadz. Mereka ini bengis, kejam, berhati batu, setan. Wah, sampai ada yang begitu. Karena perasaan, mereka ini Ustadz, kejam, Fir'aun zaman sekarang dan lain sebagainya.
Ya akhi, kalau kita cermati baik-baik tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tuntunan itu adalah wahyu, maka dia tidak lekang dimakan waktu, dia tidak usang. Hanya karena sudah terjarak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Meskipun bengis Ustaz, meskipun bengis. Meskipun jahat Ustaz, jahat. Kita harus apa Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudai wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti sepeninggalanku, setelah Nabi meninggal dunia, nanti setelah aku wafat, akan muncul a'immatun, para pemimpin, la yahtaduna bihudai, tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuk hidayahnya. Wala yastannuna bisunnati, tidak mengikuti tuntunanku. Jelas sampai di sini. Akan ada setelah Nabi wafat para pemimpin yang tidak ikuti tuntunan sunnah Nabi, yang tidak mengambil petunjuk dari petunjuk Nabi. Nabi sudah tahu sejak beliau masih hidup, sejak tampilan-tampilan seperti ini belum ada. Akan ada tapi nanti, bukan sekarang. Boleh jadi di zaman kita pun begitu. Sudah bermunculan para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk Nabi, yang tidak mengikuti tuntunan Nabi. Bahkan lebih daripada itu, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang kalbunya kalbu setan dalam bentuk fisik manusia. Subhanallah. Dengar sebagian orang mencaci para pemimpin dengan cacian yang begitu keji. Itu setan itu Ustaz. Itu titik-titik. Itu titik-titik. Disebutkan sedemikian rupa. Kalau dia tidak tunduk di bawah tuntunan Allah dan Rasulnya, maka akan semakin jauh dia menyimpang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya menyampaikan ini tidak ada tendensi dengan para pemimpin. Cek saja handphone saya, insya Allah tidak ada nomor-nomor Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Jenderal, Pak. Disampaikan hadis-hadis ini karena dengan inilah saya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat. Apa prinsipmu? Apa jalanmu beragama terhadap urusan mendengar dan mentaati pemimpin? Ya Allah, persaksikanlah bahwa aku mengajak manusia untuk kembali kepada ayat dan hadis Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemimpin itu ada di antara mereka yang kalbunya kalbu setan, wujud fisiknya adalah manusia. Kemudian seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Rasul, kalau saya dapatkan masa seperti itu, ada para pemimpin yang kalbunya kalbu setan padahal wujud mereka manusia, apa yang harus saya lakukan? Ini baru sahabat yang tanya. Artinya, kalau seandainya aku dapatkan kondisi itu, belum jauh dari meninggalnya engkau wahai Rasul, apa yang aku harus lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahraka wa akhadha malak fasma' wa ati'." Yang kau harus lakukan adalah dengarkan dan taati, sampai pun kalau dia memukul punggungmu, merampas hartamu, dengarkan dan taati. Sabar dan minta kepada Allah hak kalian. Walaupun zalim Ustaz, ini Nabi yang sabdakan. Walaupun kejam Ustaz, ini Nabi yang tuntunkan.
Walaupun mereka layak kalau kita sebut setan, Ustaz, Nabi SAW yang lebih berilmu tentang tuntunan terbaik daripada kita. Kata Nabi, dengarkan, taati, meskipun mereka sampai cambuk punggungmu, sampai rampas hartamu, dengarkan, taati. Mungkin ada yang dengar saya menjelaskan seperti ini, wah Ustaz nggak bener ini. Wah itu sudah, saya tidak bisa masuk ke wilayah itu. Setiap orang bisa saja menilai orang lain. Tapi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan inilah pula jalan siapapun yang mencintai tuntunan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, oke. Gimana kalau seandainya pemimpin saya perintahkan saya kemungkaran? Kalau dia perintahkan kepadamu melakukan kemungkaran, jangan ikuti. Meskipun akibatnya dicambuk, Ustaz. Meskipun akibatnya dicambuk. Meskipun saya nanti di penjara, Ustaz. Meskipun kau di penjara. Memang begitu, Ustaz. Nabi SAW yang sabdakan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan kepada sesama manusia itu hanya pada yang ma'ruf, yang baik, yang benar, yang tidak keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan kita kepada seorang pemimpin atau ketaatan kita kepada sesama manusia itu hanya pada koridor ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang ma'ruf. Di dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a alaihi wala ta'ah. Sekiranya ia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, jangan dengarkan, jangan taati. Jangan dengarkan, jangan taati jika perintahnya adalah kemaksiatan. Ustaz, muncul pertanyaan di benak saya. Bagaimana kalau pemimpinnya itu meraih kursi kepemimpinan dengan hasil kudeta? Bukan dia itu pemimpin yang memang layak untuk menjadi pemimpin. Bukan dia itu seorang pemimpin yang memang bernilai agamis dan lain sebagainya. Ini cara dia dapat kepemimpinan, cara yang nggak baik, Ustaz. Dengan cara kudeta. Gimana kalau begitu, Ustaz? Nabi menjawabnya. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad, dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Nabi bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Satu. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan mentaati pemimpin yang mendapatkan kursi kepemimpinan dengan cara penguasaan, meskipun dia adalah seorang budak berkulit hitam. Ini dibahas oleh para ulama. Hukum asalnya, pemimpin itu adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Memang agak sulit kita bayangkan di zaman seperti kita di negeri kita ini, karena di zaman kita, di negeri kita tidak ada budak. Tapi bayangkanlah bahwa ada seseorang itu budak. Dia bahkan tidak memiliki kemerdekaan dirinya. Dia dan kemerdekaan dirinya adalah milik tuannya. Makanya disebut hamba sahaya. Budak belian, karena dia bisa diperjualbelikan layaknya harta benda. Hanya saja bentuknya manusia. Ini adalah budak. Budak, hukum asalnya tidak memimpin. Tapi kalau seandainya seorang budak jadi memimpin dengan cara kudeta, Nabi isyaratkan di dalam hadis ini, wa in ta'ammara, meskipun yang menduduki kepemimpinan itu adalah abdun habasyi, seorang budak
Habasyi dari negeri Habasya Ethiopia berkulit hitam sekalipun. Jadi kalau suatu saat kita dipimpin oleh seseorang yang bahkan nggak good looking sama sekali. Duh, pemimpin saya kowireng, pendek, pesek, dan seterusnya, bodoh misalnya. Bahkan mendapatkan atau meraih kursi kepemimpinan itu dengan cara kudeta atau yang semisalnya. Maka para ulama menjelaskan, bedakan antara cara dia meraih kursi kepemimpinan, antara ini dengan kalau dia sudah menjadi pemimpin, apa kewajiban kita sebagai yang dipimpin. Nabi SAW menyatakan, dengarkan, taati. Dalam riwayat yang lain disebutkan mujadda'al atraf. Meskipun pemimpin kalian yang berkulit hitam itu, budak itu juga bahkan sampai ujung-ujung jari jemarinya putul. Artinya orang yang cacat barangkali. Barangkali indranya juga sebagiannya sudah rusak. Dengarkan, taati, selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada orang yang ngeyel, Ustadz itu karena Nabi nggak tahu di Indonesia ini, mungkin kalau Nabi lihat kayaknya Nabi nggak begitu, Ustadz. Ya akhi, ya ukhti, Nabi itu tidak menuturkan kata-kata beliau dengan hawa nafsu dan perasaan. Yang Nabi sampaikan adalah wahyu. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 Allah menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dia tidak bertutur dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini jaminan, legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi SAW kalau terbukti diriwayatkan dengan garis riwayat yang sahih, valid, beliau bersabda A, maka itu adalah wahyu. Maka jangan berandai-andai kalau Nabi tinggal di tahun 2021 di Indonesia, kayaknya ada hadis yang lain, Ustaz. Ya, stop berandai-andai. Kita tidak lebih mengerti tentang agama Allah daripada Nabi SAW, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan risalah yang beliau bawa itu risalah yang abadi sampai hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dan otentitasnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis-hadis sahih dan otentitasnya. Alhamdulillah. Di sini ujian kita. Mau buktikan diri kita termasuk ahlu sunnah wal jamaah, ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mengabaikan, bodoh amat ahlu sunnah wal jamaah, berarti Anda bukan orang yang konsisten di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, Islam apa yang Anda ikuti? Islam ajaran siapa yang Anda ikuti? Kalau Islam kita adalah Islam yang dahulu dijalankan oleh Nabi SAW dan beliau tuntunkan untuk umatnya, maka inilah tuntunan beliau. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, salah satu imam besar di antara para imam dalam fiqih madhab Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam kitabnya Rawdatul Talibin jilid 10 halaman 46 beliau menyatakan, fa idza tasadda lil imamati rajulul muslimun wa qahara an-nasa bi syaukatihi wa junudihi in 'aqadat khilafatuhu liyantazima syamlul muslimin. Jika yang sampai di puncak kepemimpinan adalah seorang muslim yang memaksakan manusia dengan ancamannya, dengan prajurit pasukannya, artinya dengan cara yang tidak kita perkenankan, kita tidak berkenan dengan caranya. Kok maksa-maksa? Dia minta kita daulat sebagai pemimpin kita tidak berkenan. Kata Imam An-Nawawi, sekalipun dengan cara seperti itu, in aqadat khilafatuh, kepemimpinannya harus diakui. Kenapa harus diakui? Liyantazima syamlul muslimin, agar
tercipta kesatuan di antara kaum muslimin untuk memiliki satu pemimpin muslim. Ustadz, tapi mereka ini keterlaluan Ustadz. Berusaha seseorang untuk melibatkan perasaannya lagi. Ustadz, masa begini begitu kita diam saja Ustadz? Masa Ustadz tidak merasa bersedih begini begitu? Kasihan Ustadz, ini Ustadz. Ya akhi, agama kita tidak dijalankan dengan sekedar perasaan. Ada Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, al-hakim, al-adl. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha adil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat terindah, terbaik, tersempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Nabi membaiat para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum untuk mendengar dan mentaati pemimpin fi mansyatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina. Pemimpin itu harus didengar dan diikuti dalam keadaan kita suka, kita enggak suka, dalam keadaan kita lapang, kita sempit, bahkan kalaupun para pemimpin itu punya egosentris, memperkaya diri sendiri di atas kita sekalipun. Subhanallah. Beberapa tahun yang silam, Indonesia mengalami chaos. Sampai kemudian nilai tukar rupiah itu terjun bebas di hadapan dolar. Pemimpin resminya diguncang-guncang, turunkan, bakar, lempar, hancurkan. Siapapun yang menginisiasi, dia bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, dengar dan taati pemimpin dalam keadaan kau suka, kau tak suka. Dalam keadaan kau lapang, kau sempit. Bahkan dalam keadaan mereka egois, ingin menguasai harta kekayaanmu sekalipun, dengar dan taati. Ada satu pengecualian yang Nabi sebutkan, illa antarau kufran bawahan au buwahan indakum minallahi fihi burhan. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Dengar dan taati. Hanya satu yang dikecualikan. Apa itu Ustadz? Kau melihat dari pemimpinmu kekufuran yang jelas, yang nyata. Dan kau memiliki bukti berdasarkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala telah sampai kepada mereka hukum tersebut, tapi mereka enggan dan memeranginya. Karenanya para ulama menyebutkan, memberontak kepada pemimpin hukum asalnya haram, kecuali dengan 5 syarat. Wah, ayo Ustaz, apa ini Ustaz? Ditunggu 5 ini Ustaz, siapa tahu saya bisa memenuhinya. Syarat yang pertama, an yasdura minhu fi'lun aw qaulun mukaffirun la mufassiqa. Betul-betul muncul dari seorang pemimpin perkataan atau perbuatan kekufuran nyata, bukan yang hanya sekedar bernilai kefasikan. Waduh, gimana itu? Nah, kalau kita tidak paham, diam. Itu wilayah para ulama yang tahu mana yang sudah menjadikannya kufur, mana yang belum sampai menjadikannya pada batas kekufuran. Kau tak tahu, diam. Sulit bagimu untuk nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ini syarat yang pertama. Jadi ini bukan urusan suka tidak suka, mau tidak mau, kuat tidak kuat, berani atau pengecut. Nah, ini urusan agama. Ini pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakunal kufru baihan muntashira. Kekufuran yang dilakukan oleh si pemimpin itu betul-betul nyata, jelas, dan tersebar. Tidak dilakukannya sembunyi-sembunyi. Atau setelah tersebar dia mengingkari. Ini tidak termasuk.
Kalau dia jelas-jelas melakukan kekufuran yang benar-benar kufur, kemudian dia mengakui, bahkan dengan bangga memproklamirkan kekufuran tersebut, barulah syarat 1, syarat 2 terpenuhi. Kalau kemudian nanti ada klarifikasi, oh enggak, maksudnya begini begitu, oh ya stop, enggak masuk di sini. Harus menjadi kekufuran yang jelas, yang nyata, yang tersebar luas, dan tidak diingkari oleh beliau. Yang ketiga, an yakuna kufruhu kufran sarihan ghaira muhtamil. Kekufurannya itu kekufuran yang betul-betul dalam perspektif hukum agama jelas kekufurannya, tidak mengalami takwil, cari-cari alasan. Artinya si pelaku kekufuran dan dia berada di kursi kepemimpinan ini tidak mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Oh enggak, maksud saya begini, maksud saya begitu. Tujuan saya sebetulnya murni seperti ini. Saya enggak tahu kalau ternyata ini adalah kekufuran. Maka tidak boleh kita dengan merasa berani menyatakan boleh untuk memberontak kepada kepemimpinannya. Syarat yang keempat, antaquma bihi alaihi hujjah. Betul-betul kekufuran ini telah ditegakkan hujjah kepada si pemimpin. Pak, perbuatan Bapak itu perbuatan yang dapat mengeluarkan Bapak dari zona keislaman. Ini ayatnya, ini hadisnya. Bapak telah keluar dari batasan. Waduh Ustaz, gimana saya punya kesempatan menyampaikan seperti itu? Kalau kau tak punya kesempatan, maka tak boleh bagimu untuk kemudian menyatakan boleh memberontak kepadanya. Sampaikan kepada orang yang sekiranya diperkirakan bisa menyampaikan. Maka hujjah harus sampai tegak kepada si pemimpin. Kalau keempat-empatnya ternyata sudah terpenuhi, maka syarat yang kelima, an yakuna lil muslimina alaihi qudratun wastita'ah. Hendaklah kaum muslimin punya kemampuan. 5 syarat, 4 terpenuhi, udah beres, boleh. Mampu, bismillah. Dengan 1 takbir, sekian juta orang bergerak untuk. Ternyata Pak Pemimpin, prit, serbu, habis. Nggak boleh. Bunuh diri kita namanya. Berarti kita tidak punya kudro. Dan terlalu banyak peristiwa-peristiwa di sekitar negeri kita ini hendaklah menjadi contoh. Saya tidak perlu sebutkan nama negaranya. Sensitif. Tapi insya Allah kita tahu. Negara A memberontak, akibatnya habis. Negara B merasa kuat, unjuk gigi, habis. Dan belakangan juga ada yang begitu. Kita lihat. Karena kalau ternyata bukan dilakukan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, akan berakhir kacau dan sengsara. Demi Allah, tidak ada yang lebih tepat untuk kita ikuti. Tidak ada yang lebih menjamin kebahagiaan satu negeri, kecuali jika mereka mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya bukan orang yang tahu benar bagaimana semestinya, diam. Serahkan ini kepada para ulama yang mereka berilmu tentang hal tersebut. Tapi ulamanya enggak gerak-gerak Ustaz. Kita tunggu ini mereka Ustaz. Merekanya diam saja. Kalau mereka tahu dan mereka pilih diam, barangkali memang itu yang seharusnya sesuai dengan tuntunan agama. Kau diam. Jangan jadi kompor untuk mendidihkan yang sedang tenang. Tapi kita gregetan Ustaz, itu perasaan. Gak bisa tahan Ustaz. Tahan. Gimana ini Ustaz kemungkaran? Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia ingkari dengan tangannya. Itulah pemimpin. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu karena bukan seorang pemimpin, maka ingkari kemungkaran dengan lisannya. Kalau dia juga tak memiliki kemampuan untuk mengingkari dengan lisannya, hendaklah ia ingkari dengan hatinya, yaitu dengan cara membenci. Ustaz,
Andai saya punya kesempatan menyampaikan nasihat kepada pemimpin. Ngeyel, Ustaz. Berapa kali Bapak sampaikan? Ustaz, doer bibir saya sampaikan. Kering kerongkongan saya ulang-ulang ini memang pemimpin ini titik-titik. Ini harus. Ya akhi, Nabi SAW berpesan kepada engkau. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan secara sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dari sahabat mulia Iyadh ibn Ghunm radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi berpesan. Nah ini, siapa yang punya kesempatan, punya ruang untuk menyampaikan nasihat kepada para pemimpin. Nabi berpesan begini. Man kanat indahu nasihatun lidhi sultan fala yukallimuhu biha alaniyatan. Dalam riwayat yang lain, fala yubdihi alaniyatan falyakhudh biyadihi wal yakhlu bih fa in qabilaha wa illa kana qad adda alladhi alayhi walladhi lah. Siapa yang berkesempatan menyampaikan nasihat kepada pemimpin, maka jangan disampaikan terang-terangan. Di mimbar khutbah Jumat, di mimbar khutbah Id, melalui forum ini dan itu. Ini saya sampaikan dalam rangka menasihati pemimpin. Tidak begitu Pak caranya. Terus bagaimana caranya? Mau tahu yang benar? Iya, mau tahu yang benar. Ini yang dituntunkan Nabi. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imamul Hakim, Al-Imam At-Tabarani. Beliau Rasulullah SAW bersabda, siapa yang punya nasihat disampaikan kepada pemimpin, jangan disampaikan terang-terangan. Terus piye? Nabi menyatakan, falyakhudh biyadihi. Pak, Bapak punya waktu? Izinkan saya bersama Bapak 10 menit saja. Oh ya siap. Pak pemimpin menyatakan kesiapannya. Wal yakhlu bih. 4 mata berduaan saja. Pak, Bapak Masya Allah, pemimpin muslim, begini, begitu. Tapi kebijakan Bapak keliru Pak. Menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'in qabilaha qabilah. Kata Nabi, kalau pemimpin itu mau menerima, itulah yang kita harapkan bersama. Tapi kalau pemimpin itu ngeyel dan tak mau menerima, maka sungguh dia, si pemberi nasihat, sudah menunaikan kewajibannya terhadap pemimpinnya. Selesai. Ngeyel, ya sudah. Ngeyelnya antara dia dengan Allah. Dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sabar. Ngulangi lagi, ada kesempatan lagi, sampaikan lagi. Dengan hikmah, dengan ikhlas, pilih diksi kata yang baik, pilih momen yang pas, pilih waktu yang tepat, agar nasihat itu bisa tersampaikan dengan baik. Memberontak kepada pemimpin meskipun dengan alasan pemimpin itu bejat, haram. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Jilid 12 halaman 228, beliau berkata, ammal khuruju alaihim wa qitaluhum faharamun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatan zalimin. Memberontak kepada para pemimpin, memerangi para pemimpin hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama kaum muslimin, meskipun para pemimpin itu adalah kaum fasik dan zalim. Jadi kita sekali lagi bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar berempati menunjukkan kekuatan. Tidak. Ini agama yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad 'asa Allah,
Wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka dia telah taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepadaku, berarti dia durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka berarti dia telah taat kepadaku. Siapa yang durhaka kepada pemimpinnya, memberontak pemimpinnya, maka dia telah durhaka kepadaku, kata Nabi. Jadi taat dan berontak kita kepada pemimpin cerminan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sisihkan perasaan, kedepankan tekad yang bulat. Saya ingin tahu kebenaran dan saya akan menjalaninya. Saya ingin meninggal dunia, dicabut nyawa saya dalam keadaan benar-benar terbukti taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani dalam kitabnya Ushulus Sunnah, beliau berkata, "Was-sabru tahta liwa'is sultan 'ala ma kana minhu min 'adlin aw jawrin wa la nakhruju 'ala al-umara bis-sayf wa injaru." Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bersabar di bawah bendera kepemimpinan seorang pemimpin meskipun dia mencampur adukkan antara keadilan dan kezaliman. Tidak boleh memberontak para pemimpin dengan senjata meskipun mereka berbuat zalim. Yang terakhir, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Nah, coba kita ingat-ingat. 1 tahun sudah berlalu, kita masih dalam keadaan pandemik seperti ini. Ingat-ingat. Dalam ingatan kita, sepanjang 1 tahun ini, berapa kali kita sudah doakan kebaikan untuk para pemangku kepemimpinan? 100 kali? 50 kali? Bahkan barangkali sepanjang ini juga kita belum doakan meskipun sekali. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda. Doakan, ya ikhwan. Doakan pemimpin kita. Sampai-sampai seorang tabi'in Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah berkata, seandainya aku diberikan janji 1 doa saja yang aku panjatkan pasti dikabulkan, niscaya aku akan jadikan doa itu untuk kebaikan pemimpinku. Subhanallah. Jenengan Pak, kalau ada jaminan dari Allah, silakan berdoa. 1 saja pasti dikabul. Kira-kira doa jenengan apa? Ya Allah, masuk surga saya ya Allah. Buat siapa? Buat sendiri. Tapi lihat bagaimana ilmu yang mendalam ada pada diri generasi terbaik umat ini. Para tabi'in yang berguru dari para sahabat radhiyallahu anhum. Sekelas Al-Fudail ibnu Iyad, beliau berkata, seandainya aku punya doa yang dijamin pasti dikabulkan, meski 1 saja, aku akan jadikan doa tersebut untuk kebaikan pemimpinku. Yang dengar ucapan ini kemudian bertanya, "Ya Aba Ali," panggilan Al-Fudail. "Wahai Abu Ali, mbok dijelaskan kok bisa begitu?" Beliau jelaskan, seandainya pemimpin kita salih, maka kesalihan pemimpin akan menjadikan dampak positif kesalihan seluruh rakyatnya. Tapi kalau aku mendoakan kesalihan untuk diriku, lalu siapa yang akan menjamin kesalihan pemimpinku dan rakyat yang ada bersamaku? Subhanallah. Dalam. Bukan sekedar dalam ilmu, tapi dalam iman. Makanya Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak berkata, "Man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihadi ma'a kulli khalifatin wa lam yara al-khuruja 'ala as-sultani bis-sayf wa da'a lahum bis-salah faqad kharaja min qawli al-khawarij awwalihi wa akhirih."
Siapa yang berprinsip tetap sholat di belakang pemimpin yang jahat atau yang baik, dan tetap berjihad bersama setiap pemimpin kaum muslimin, tidak memberontak kepada pemimpin dengan senjata apapun, bahkan mendoakan kebaikan bagi mereka, maka dia telah terselamatkan dari semua keyakinan kaum Khawarij. Seakan-akan Ibnul Mubarak membalik cermin. Kalau kau melihat ada orang-orang yang pilih-pilih, saya hanya mau ikuti pemimpin yang baik-baik saja, yang ini pendosa jangan diikuti, bunuh. Ini masih punya ideologi kaum Khawarij. Berontak, sikat, pedang, ini punya pemikiran ideologi kaum Khawarij. Ini Abdullah ibn Mubarak, seorang tabi'in, berguru dari para sahabat. Kalau kau melihat ada orang yang bahkan memberontak kepada pemimpinnya dengan senjata, dengan lisan, dengan ini, dengan itu, tidak mau mendoakan kebaikan buat mereka, ada persentase tertentu dia berideologi kaum Khawarij. Di kesempatan yang berbeda Ibnul Mubarak berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah." Jika engkau melihat seseorang doanya selalu keburukan bagi pemimpinnya, dia itu pengikut hawa nafsu. Tapi kau lihat seseorang selalu mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Doakan, doakan. Meski satu kali saja dalam satu hari kita alhamdulillah berdoa setiap hari untuk kebaikan kita, istri kita, suami kita, anak-anak dan seterusnya. Kita doa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Sisipkan satu. Ya Allah, berikan taufik dan hidayahmu untuk para pemimpin kami. Kalau ini dilakukan oleh ratusan juta kaum muslimin di negeri kita, seandainya satu saja yang doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, kita punya pemimpin yang salih insya Allah. Pemimpin yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang sangat ringkas dan ringkas yang bisa kita sampaikan sebagai penutup kajian kita terhadap kitab Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah. Bagaimanakah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjalankan tuntunan agama sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi ilmu yang berbuah manis berupa keyakinan yang lurus dan amal yang salih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan. Bagaimana kalau sejak awal pemimpinnya adalah seorang non-muslim? Kalau dia di negeri yang notabene mayoritasnya adalah non-muslim, atau pemimpinnya adalah non-muslim, dia masih tetap bisa menjalankan ibadahnya kepada Allah sepenuhnya, tidak ada pembatasan, tidak ada kesulitan, dia tetap bisa menjalankan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala sepenuhnya, maka tidak masalah. Tapi kalau dia tidak bisa mengumandangkan azan, tidak bisa menjalankan tuntunan syariat Islam, syiar-syiar tidak bisa dinampakkan, wajib berhijrah bila dia mampu. Kalau dia belum mampu Ustaz, dia belum mampu hijrah, tapi dia juga disempitkan dalam masalah ibadah. Apakah dia harus taat kepada pemimpinnya? Ketaatannya kepada pemimpin yang non-muslim adalah untuk menjaga keselamatan dirinya.
Bukan sebagai ketundukan, sebagaimana kalau pemimpin kita adalah muslim. Kalau kita patuh kepada pemimpin muslim, karena ini adalah kewajiban kita untuk memberikan kepatuhan kita kepada beliau. Tapi kalau kepada seorang pemimpin non-muslim, bukan semata-mata karena patuh, tapi karena menjaga keselamatan diri kita dari resiko bahaya. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.